Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, precious people. Jadi selamat pagi. Kali ini di Jepang itu udah memasuki yang namanya musim dingin. Dan salju yang turun ini itu merupakan salju pertama kali yang turun di bulan Januari. Nah, ini adalah rutinitas aku pada saat pagi hari ketika mau berangkat kerja. Karena kebetulan perusahaanku itu berada di luar kota, jadi istilahnya kalau di Indonesia tuh kayak Jogja, Solo gitu ya. Jadi aku harus menggunakan kereta api untuk transportasi aku menuju perusahaan. Biasanya membutuhkan sekitar 1 jam untuk sampai ke perusahaan. Dan kebetulan ini musim dingin, jadi apalagi salju turun. Jadi aku sangat menikmati banget nih, karena yang momen kayak ini tuh nggak ada di Indonesia. Jadi aku mau mengabadikan nih di video. Dan seperti inilah kalau salju turun di Jepang. Itu cantik banget, semuanya putih. Tapi nih yang bikin sebel tuh kadang kereta api itu bisa delay kurang lebih 1 atau 2 menitan. Tapi nggak apalah ya, yang penting kita dapat view yang menarik kayak gini. So jadi jarak dari rumah ke perusahaan itu sekitar 1 jam naik kereta. Dan hari ini salju guys, bersalju 2 hari, kemarin sama hari ini, dan struggle banget karena jalannya licin. Sambil menikmati view perjalanan kereta api menuju perusahaanku, ini aku mau kasih informasi mengenai kehidupan di Jepang ya. Jadi aku sambil cerita-cerita gitu. Jadi adanya akses kereta api di Jepang itu sangat membantu bagi para penduduk yang tinggal di Jepang ya. Karena memikirkan dari akses untuk kalau punya mobil sendiri gitu, daripada kita memikirkan tentang biaya parkir yang mahal, jadi lebih baik naik kereta api. Jadi di Jepang itu akses untuk line ataupun jalur kereta apinya itu ada ratusan. Jadi kalian mau pergi kemana aja itu dengan kereta api bisa, bahkan sampai ke bulak-bulak ataupun ke perdesaan itu bisa diakses dengan kereta api. Karena sebegitu memikirkannya gitu loh pemerintahan dari Jepang itu, sampai ke pelosok-pelosok pun itu ada rel jalur kereta api. Karena nggak semua penduduk di Jepang itu punya mobil guys, dan biaya parkir di Jepang itu tuh mahal banget. Kita nggak boleh parkir di emperan toko gitu guys, nanti bisa diangkut sama pemerintah gitu ya mobilnya, atau kena denda. Nah, for your information, jadi kalau parkir di Jepang itu biayanya tuh bisa sampai hitungan 1 jam ya, itu bisa sampai 70.000, dari 70.000 sampai ratusan ribu kalau kita tinggal di Tokyo. Nah, kebetulan aku tinggal di Nagoya, dan kebetulan di Nagoya ini adalah metropolitan yang biaya hidupnya itu juga nggak murah gitu ya. Jadi biaya parkirnya itu juga mahal sekali. Jadi untuk adanya akses kereta api ini itu sangat membantu banget bagi karyawan-karyawan yang kerjanya itu jauh antar kota gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillah kalau untuk biaya kereta api itu ketika aku berangkat kerja tuh pasti di cover dari perusahaan. Jadi ya santai aja. Cuma yang nyebelin tuh ini guys, yang nyebelin tuh kalau pas salju gini itu delay kan. Tapi delaynya tuh masih aman, masih 1-2 menit gitu ya. Cuman kalau delay yang ada kecelakaan gitu, aku pernah ngalami kecelakaan kereta api jadi delay sekitar 1 jam. Jadi aku telepon perusahaan sama HRD-nya untuk menginfokan bahwasannya aku akan terlambat karena ada kecelakaan di kereta api, jalur kereta api gitu. Terus dikasih istilahnya itu izin gitu ya, nggak apa-apa terlambat gitu ya, asalkan kita membawa yang namanya surat dispensasi atau surat keterangan bahwasannya kereta api itu terlambat. Jadi biasanya itu bukan maskapai ya, biasanya itu perusahaan kereta api itu di websitenya itu sudah
menyebar pengumuman atau surat dispensasi yang bisa di-download dan di-print oleh mereka yang membutuhkan. Jadi nanti surat dispensasinya itu dikasih ke HRD perusahaan, terus menginfokan bahwasanya terlambat. Karena biasanya kalau di Jepang kita terlambat masuk kerja 1 jam lebih gitu, kita bakalan kena denda potongan 1 hari kerja gitu. Jadi eman-eman banget kan gitu kan. Jadi ya bersyukur banget dapat surat dispensasi gitu. Nah kebetulan ini aku udah sampai di stasiun dekat perusahaan. Jadi dari stasiun aku harus jalan kaki lagi menuju perusahaan. Itu kurang lebih sekitar 7 menit ya. Tapi gak apa-apa lah ya, meskipun dingin-dingin gini, tapi ya kita nikmati aja dengan view yang indah ini guys. Nah kalau untuk orang tropis seperti aku nih, jadi kalau pas musim salju itu datang, itu tuh agak was-was karena ada yang namanya shimoyake. Jadi shimoyake itu kayak semacam alergi dingin gitu ya. Jadi tangannya itu bisa merah-merah, bisa bengkak gitu, bahkan berdarah gitu ya. Gatel-gatel gitu, pokoknya nggak enak banget karena itu disebabkan saking dinginnya. Itu tuh darah itu kadang susah untuk mengalir gitu. Jadi jadinya ya shimoyake itu atau chilblain gitu ya, apa sih namanya bahasa Inggrisnya, aku tuh nggak pintar bahasa Inggris, jadi ya itulah ya shimoyake namanya. Ya aku pernah sering ngalamin gitu karena ya tau lah ya, kulitku kan kulit orang tropis, bukan kulit orang badak gitu ya. Biasa naik mobil ke perusahaan itu tuh kalau pas musim salju kayak gini tuh mereka nggak berani untuk pakai mobil, karena kalaupun pakai mobil itu ban mobilnya itu tuh harus diganti dengan ban mobil yang khusus untuk musim salju, karena jalannya itu licin banget dan sangat bahaya, bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi biasanya kadang tuh temen aku juga izin nggak berangkat gitu ya, dengan alasan ya apa namanya tayarnya atau roda itu belum diganti. Jadi kadang tuh mereka nggak berangkat. Nah, sumpah ini tuh dingin banget dah. Dingin sekali. Finally udah sampai.